Kisah dimulai dengan memperlihatkan sebuah desa kecil yang begitu damai. Perlu diketahui kalau di dunia ini anak umur 10 tahun akan mendapatkan berkah dan kelas dari Dewi. Dengan memperoleh berkat tersebut, maka manusia bisa memiliki skill berdasarkan kelasnya. Kemudian kita akan dibawa ke sebuah keluarga kecil, di mana kedua orang tua keluarga ini sudah tidak sabar mengetahui berkat dan kelas apa yang akan dimiliki anaknya yang bernama Arel. Mereka sudah berandai-andai pasti anaknya akan mendapatkan berkah yang luar biasa dari Dewi. Namun Arel yang mendengar keinginan keluarganya itu malah dibuat risih, sebab mereka membahas hal itu tanpa henti. Singkat cerita, hari memberkatan pun tiba, di mana warga kampung berkumpul untuk mengantarkan anaknya ke gereja buat mendapatkan berkah. Pemimpin gereja lalu memanggil satu persatu anak yang akan diberikan berkah. Ada yang mendapatkan berkah pandai besi, ada yang penyihir dan lain-lain. Hingga tibalah buat Acel untuk maju ke depan buat menerima berkahnya. Para warga pun pada penasaran, pasti Arel akan mendapatkan berkah yang luar biasa. Itu karena orang tuanya memiliki berkah yang tidak kaleng-kaleng. Ibunya Farah adalah seorang putri pedang, sedangkan ayahnya Leon adalah penyihir agung. Arel pun diminta untuk memejamkan matanya untuk melihat apa yang muncul. Namun tak ada apapun yang terlihat. Kepala gereja pun sampai kaget karena Arel tak memiliki berkah apapun. Satu desa juga dibuat kaget. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang-orang pada khawatir, tapi Arelnya terlihat biasa saja mendengar hal itu. Sepulangnya dari gereja, ayah dan ibunya menyemangati Arel buat jangan pesimis, apalagi sampai bunuh diri. Arel sendiri memutuskan buat berlatih keras, agar tidak menjadi beban bagi orang tuanya. Kakaknya juga sependapat sama kedua orang tuanya, di mana mereka akan membantu Arel sebisanya. Arel jadi ingat saat berlatih pedang sama ibunya dulu. Meskipun Arel belum mendapatkan bakat, tapi karena kerja keras, Arel bisa menggunakan pedang. Yah, meskipun saat lari tanding sama ibunya, dia langsung terpental sih, dan malah nyangkut di atas pohon. Tapi bagi Arel, dia tak akan menyerah sama keadaannya ini. Melihat anaknya yang begitu optimis membuat ibunya merasa senang. Apalagi ayahnya. Dia yakin pasti Arel di masa depan akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Kemudian Arel izin pergi dulu buat ke tempat latihan pedang. Di tempat latihan pedang sendiri sudah ada dua anak yang lagi bertarung, di mana mereka ingin mencoba skill yang habis didapatkan. Arel pun datang untuk ikutan latihan bersama. Tapi salah satu anak mengejek Arel yang tidak memiliki skill apapun. Sedangkan mereka ini memiliki skill pedang, nanti Arel malah langsung kalah deh. Saat Arel tak takut menghadapi mereka, salah satu anak terlihat kesal karena telah diremehkan. Anak itu pun tanya, Arel memiliki perlindungan Dewi kan? Soalnya kalau tidak punya juga bisa gawat nanti saat terkena pedangnya. Perlu diketahui kalau setiap anak yang lahir di dunia ini pasti memiliki perlindungan Dewi. Namun jika tubuhnya terkena serangan, maka perlindungan itu akan pecah. Karena Arel memiliki berkah Dewi dan raut wajahnya kayak meremehkan. Salah satu anak pun langsung menyerang. Tapi tidak semudah itu mengalahkan Arel yang telah berlatih pedang cukup lama. Anak yang memiliki skill pun dibuat bingung, kok dia bisa menggunakan pedang sih? Karena anak ini merasa kesulitan, dia meminta bantuan temannya untuk mengalahkan Arel. Tapi dengan mudah Arel bisa menghindari serangan dari anak kedua. Melihat level mereka tidak terlalu tinggi, Arel langsung menyerang mereka. Anak pertama pun berhasil dilumpuhkan, dan anak kedua juga dengan mudah dilumpuhkan. Meskipun mereka kalah, tapi Arel dianggap curang karena mereka tadi lengah. Saat itu muncul wanita berambut merah yang memarahi mereka berdua. Apapun alasannya, dalam pertempuran asli mereka tetap kalah. Anak itu lalu mendekati Arel untuk mengajaknya berduel. Dia akan menunjukkan pada Arel perbedaan orang yang punya skill sama tidak. Meskipun Arel adalah anak putri pedang, tapi dia tidak takut sama sekali. Ternyata anak berambut merah ini adalah putri penjaga desa bernama Evans. Di mana Evans sering dilihat Arel menemui ibunya minta tolong memburu monster. Terlihat anak ini tidak terima karena ayahnya dianggap lebih bawah daripada Farah. Cuman gara-gara Farah terkenal sebagai putri pedang, masyarakat pada menyanjungnya. Hal itu membuat cewek ini tidak terima. Arel bilang, kan memang ibunya itu adalah ahli pedang terkuat di desa. Cewek ini makin kesal. Menurutnya ayahnya lah yang paling kuat di desa. Untuk membuktikan siapa yang lebih kuat, cewek ini menantang duel Arel. Arel pun dengan senang hati menerima duel tersebut. Ketika duel dimulai, gerakan mereka terlihat seimbang. Kedua anak yang melihat pertempuran mereka pun pada tak percaya. Masak orang yang tidak memiliki bakat bisa bergerak secepat itu. Di sini Arel merasa kalau serangan cewek ini memiliki banyak celah. Mungkin karena dia terbawa amarah dalam duel kali ini.
Saat Arel hendak menyelesaikan duel ini, tiba-tiba cewek ini menggunakan kemampuan skillnya yaitu tebasan ganda. Karena serangan tersebut, tubuh Arel pun terhempas cukup jauh. Arel di sini sadar kalau dia tak mungkin bisa menghindari dua tebasan sekaligus. Meskipun Arel tidak memiliki bakat, namun cewek ini mengakui kemampuan berpedangnya Arel. Dan duel mereka pun dimenangkan sama Putri Evans. Pada keesokan harinya, Arel yang masih molor dipaksa bangun sama kakaknya. Karena Arel susah bangun, kakaknya akan mencium dirinya. Namun Arel langsung bangun karena tidak ingin hal itu terjadi. Kakaknya pun marah dan memaksa Arel menciumnya sebagai permintaan maaf. Farah yang melihat kedekatan kedua anaknya pun terlihat bahagia. Sehabis sarapan, Arel akan kembali buat latihan pedang. Kakaknya berjanji akan membuat dunia yang bisa dihuni sama Arel tanpa adanya diskriminasi. Namun Arel tidak peduli dan tetap memilih pergi latihan. Farah lalu bilang ke anaknya, kalau Arel latihan keras selama ini bukan tanpa hasil. Farah lalu membawa anaknya untuk melihat kumpulan pedang rusak, di mana semua pedang itu telah dibuat rusak sama Arel untuk latihannya. Kakaknya pun merasa sedih setelah Arel pulang babak belur melawan cewek kemarin. Sekarang Arel begitu semangat latihan demi bisa menjadi ahli pedang terkuat. Melihat adiknya sangat termotivasi meski tanpa skill, membuat kakaknya makin mendukung keinginannya Arel. Farah pun senang melihat keluarganya bisa hidup rukun. Di tempat lain terlihat Arel yang berlatih keras seorang diri. Setelah melakukan uji coba berkali-kali, akhirnya dia bisa menggunakan tebasan ganda kayak serangan cewek kemarin. Tanpa diketahui Arel, dia sedang diincar sama monster goblin. Saat monster itu hendak menyerang, Arel langsung menebasnya pakai jurus tiruannya. Melihat jurusnya berhasil, Arel jadi senang karena kerja kerasnya tidak sia-sia. Saat itu Arel mendengar suara raungan monster besar dari arah bukit. Takut terjadi apa-apa, Arel hendak melapor ke keamanan desa. Namun hal itu dia urungkan sebab ada suara anak kecil juga di sana. Kalau dia tidak cepat menolong, maka anak kecil itu bisa terbunuh. Dengan kemampuan saat ini, Arel yakin pasti bisa mengalahkan monster itu. Singkat cerita, Arel sudah berada di tempat monster tadi berada. Ternyata ada hobgoblin dan yang diserang adalah cewek yang kemarin dia lawan. Ternyata cewek ini juga sedang latihan dan tiba-tiba disergap sama para goblin. Melihat ukun monster yang cukup besar, Arel yakin pasti bisa mengalahkannya. Yang penting gerakan kakinya tepat. Cewek ini sendiri sudah tidak kuat mengayunkan pedang karena terluka. Saat cewek ini sudah pasrah akan kematiannya, tiba-tiba hobgoblin itu diserang sama tebasan ganda hingga tewas. Melihat tebasan yang sama seperti miliknya, cewek ini pun kaget. Namun cewek ini sudah tidak berdaya karena perlindungan Dewi telah hancur. Apalagi air suci miliknya yang bisa mengembalikan perlindungan Dewi telah pecah. Arel lalu memberikan air suci miliknya. Setelah cewek ini sembuh, dia langsung tanya pada Arel jurus apa yang dia pakai tadi. Arel bilang kalau itu adalah tebasan ganda. Cewek ini tidak percaya, masa orang yang tidak memiliki bakat bisa pakai jurus tersebut. Arel lalu menjelaskan kalau dia telah bekerja keras demi bisa menguasai jurus tersebut. Saat pertarungan kemarin, Arel telah meneliti cara menggunakan jurus tersebut ketika duel sama cewek ini. Begini-begini Arel itu benci kalah, makanya dia bekerja keras untuk bisa menang jika duel lagi sama cewek ini. Melihat semangat Arel, cewek ini akan menerima duel ulang. Itu semua sebagai balasan. Terima kasih atas air suci yang tadi diberikan. Saat mereka sudah berhadapan dan akan melakukan serangan, tak disangka serangan Arel kali ini lebih unggul daripada si cewek. Cewek ini pun bingung kenapa tebasan ganda miliknya bisa kalah. Arel lalu bilang kalau tebasan ganda miliknya telah dimodifikasi menjadi tebasan 3. Meskipun dia baru pertama kali mengujinya, tapi kayaknya berhasil sempurna deh. Cewek ini pun masih saja bingung, masak dia kalah sama orang yang tanpa bakat. Tak terima cewek ini ingin melakukan duel lagi sama Arel. Dengan senang hati, Arel menerima tantangan tersebut. Sekarang cewek ini akan lebih fokus. Dia yang juga telah berlatih keras, tak mungkin kalah sama orang tanpa bakat. Namun tetap saja serangan Arel lebih unggul dari miliknya. Sekarang Arel bisa tersenyum dengan lebar karena berhasil mengalahkan cewek ini. Setelah itu, Arel meninggalkan cewek tersebut dengan rasa bangga pada dirinya. Beberapa hari kemudian, Farah cerita kalau anaknya Evans akan pergi ke Brescia. Arel yang mendengar cerita ibunya jadi ingat. Pasti cewek kemarin yang dibicarain. Arel lalu tanya, Brescia itu apa? Farah menjawab kalau daerah itu disebut Kota Pedang. Dulu sebelum ibunya menikah,
Dia tergabung dalam guild dan berlatih pedang sama teman-temannya. Mendengar cerita ibunya, Arel jadi tertarik untuk pergi ke Brescia juga deh.